pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Gimana? Udah pada lemes belum? Belum. Oh, udah pada semangat ya? Padahal ibu mau pantun kalau pada lemes. Iya, Ibu mau pantun nih. Nanti yang pantun ibu yang baris pertama sama ketiga nanti dijawab cakep ya. Iya. Terus buat yang pantun baris kedua sama keempat dijawab betul. Iya. Baik. Pantun itu masak daging bersama bihun. Cakep. Nasinya mentah dimasak di garut. Betul. Pagi telah tiba, lekaslah bangun. Cakep. Mari belajar bersama Ibu Galih. Jadi kalau udah pada semangat nih, jadi langsung aja ke materi hari ini. Materi hari ini yaitu kesejahteraan pegawai. Udah buat tahu tapi salah masih. Pos. Untuk pertemuan hari ini tujuan pembelajarannya adalah teman-teman semua ini mampu menjelaskan dan menerapkan pemahaman mengenai pengertian dan manfaat kesejahteraan pegawai. Nah, baik. Di sini ada 4 berita. Jadi menurut teman-teman, apa sih pendapat kalian mengenai 4 berita di depan? Yang di sebelah kiri ada 2, di sebelah kanan ada 2. Nah, apa sih pendapatnya? Ada yang berani berpendapat mengenai berita 4 ini? Betul sekali Mbak Fiona. Kalian bilang jawabannya. Itu yang dibahas sama Mbak Fiona. Yang sebelah kanan merupakan kesejahteraan pegawai dari bentuk positifnya atau dapat memberikan dampak positif bagi pegawai maupun perusahaan. Sedangkan di bagian sebelah kanan itu berdampak negatif mengenai kesejahteraan pegawai. Baik, buat selanjutnya yaitu pengertian dari kesejahteraan pegawai. Menurut Hasbro 2001, kesejahteraan pegawai adalah balas, jasa, pelengkap, material, dan non-material yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan, tujuan untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kesejahteraan pegawai atau kesejahteraan pekerja adalah pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, yang baik di dalam maupun di luar hubungan kerja secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sampai di sini adakah yang ingin dipertanyakan dulu? Belum. Karena belum ada yang tanya, Ibu mau tanya. Dari pengertian ini, adakah topik yang bisa diambil atau inti poin? Ada. Apa itu? Mbak Ibu. Yang pertama itu ada jasa pelengkap, terus ada mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik meningkatkan karyawan, yang kemudian ada produktivitas karena produktivitas kerja. Betul sekali Mbak Fitri. Yang berapa Mbak Fitri? 4 titik. Baik, Ibu catat dulu ya. Yang dibilang sama Mbak Fitri itu betul ya. Ada 3 topik dari kesejahteraan pegawai tadi pengertiannya. Yang pertama yaitu balas jasa pelengkap. Lalu yang kedua itu kondisi lingkungan kerja. Yang ketiga yaitu produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu manfaat kesejahteraan pegawai.
Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pegawai, menurunkan angka turnover pegawai. Nah, di sini ada yang tahu nggak turnover pegawai itu apa? Ini untuk resign itu naik turunnya banyaknya pegawai. Betul sekali ya Mbak Ica sama Mbak Fiona. Turnover itu perbandingan antara pegawai yang masuk dan pegawai yang keluar. Lalu selanjutnya yaitu mengurangi tingkat stres. Selanjutnya meningkatkan loyalitas pegawai. Lalu work life dari karyawan terjaga dengan baik. Ada yang tahu apa itu work life balance? Keseimbangan dari kerja dan kehidupan. Ya, betul. Jadi selanjutnya yaitu Q&A time. Ini waktunya untuk bertanya dan jawab. Nah, adakah yang ingin bertanya? Saya dulu. Silakan. Saya mau bertanya, mengapa perusahaan itu perlu memperhatikan work-life balance dari karyawan? Baik. Pertanyaan dari Mbak Hana. Ini berapa Mbak? 47. 7. Baik. Pertanyaan dari Mbak Hana tadi, mengapa work-life balance dari karyawan itu perlu diperhatikan oleh perusahaan? Nah, teman-teman sekalian, ada yang ingin membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Hana? Silakan Mbak Fiona. Kalau work-life balance-nya nggak seimbang, otomatis kan nanti kalau banyak kerjanya itu pegawainya kan udah sakit. Nah, sakit sekarang tuh nggak cuma sakit secara fisik aja, tapi juga bisa sakit secara mental. Nah, itu kan termasuk suatu kebutuhan dan keperluan pegawai. Baik, keren sekali jawabannya dari Mbak Fiona. Kira-kira ada nggak yang ingin berpendapat lagi mengenai pertanyaan dari Mbak Hana tadi? Enggak deh. Saya, Silakan. menurut saya work-life balance itu penting, perlu dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan karena apabila kehidupan pekerjaan dan kehidupan si pegawai ini diperhatikan, kemudian bisa diatur dengan baik, itu nanti pegawai atau karyawan akan lebih fokus dalam bekerja, kemudian mungkin produktivitasnya akan meningkat dan juga saat bekerja nantinya bisa bekerja dengan baik dan bisa mencapai tujuan dari perusahaan. Baik, keren sekali jawabannya dari Mbak Ica. Jadi jawaban dari Mbak Fiona dan Mbak Ica tadi betul ya teman-teman. Nah, buat mengapa sih work and life itu penting atau perlu diperhatikan dari perusahaan? Karena work and life sebuah karyawan itu kalau tidak balance, yang seperti yang dibilang sama Mbak Fiona dan Mbak Ica, itu memang mempengaruhi keadaan atau lingkungan dari perusahaan sendiri, lalu berpengaruh juga ke produktivitas sebuah perusahaan tersebut. Maka dari itu perusahaan pun juga perlu memperhatikan work and life karyawan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Belum. Baik, selanjutnya kita ke sesi diskusi. Di sini aku minta tolong dibuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Mungkin dari sebelahnya, kalau Mas Aul kan sendiri ya, mungkin karena cowok jadi Mas Aul nanti sendiri apa namanya? Atau mau di sini sama Mbak Orang, nggak apa-apa, mau aja. Nggak, biar lebih enak diskusi. Apa nih? Sendiri aja Mas, nggak apa-apa. Cocok kok. Nah, tak tolong nanti yang udah berkelompok. Nah, karena Mbak Mela, Mbak Niken kan bertiga ya. Kiki Mela sama Vivi, saya sama Mbak Hana. Oh baik kalau gitu. Nah, tak tolong salah satu temannya nanti mengakses ini ya. Padlet bisa diakses ataupun scan barcode, bisa akses link. Linknya udah dikirim di grup juga oleh Ibu. Salah satu aja ya yang mengakses ini.
PZ 7D P6. Sudah pada masuk? Ini di passwordnya nih. Sekarang ada yang masih kesusahan buat mengaksesnya. Gimana, udah pada diakses semua? Ya. Gimana Mbak Clara sama Mawar udah bisa masuk? Selanjutnya yaitu salah satu temennya itu mengakses berita ini ya. Akses. Buka. Udah mengakses belum? Bosan kayak Gimana, udah pada bisa mengakses belum? Udah. Baik. Ibu akan menjelaskan ya, untuk tugas kali ini kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya mengenai apa sih pendapat dari berita yang Ibu siapkan dan kaitkan mengenai materi yang Ibu udah sampaikan tadi. Dan untuk hasil pendapatnya kalian sampaikan atau tulis secara singkat aja di Padlet.com tadi yang pertama diakses tadi. Itu dikirim di situ. Nah, di situ kan buat mengirim hasilnya kalian bisa nih buat foto berdua bagaimana. Dan nanti buat hasil diskusinya dijelaskan secara singkat aja. Dan itu kasih waktu 5 menit buat ngerjainnya ya. Buat diskusinya dimulai dari sekarang. Gimana Mbak Bella? Bisa diakses tidak? Gimana Mas? Mawar, apakah ada kesulitan karena sendirian? Akan dibaca dulu ya beritanya dan dianalisis apa aja yang terkait mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan, dari pengertian, manfaat. Jika ada kesulitan boleh tanya ke Ibu. Bagaimana Mbak? Anda sama Mbak Iken, apakah ada kesulitan? Belum dibaca dulu. Belum baca. Ini 360 derajat loh. Gimana Mbak Mawar? Gimana Mbak? Sama Mbak Firna? Untuk kalian aman? Mbak Mela sama Mbak Fitri kesusahan buat diskusi, terus kan bisa gantian aja dengan Mbak Kevla. Oh, mikir jangan. Sosial.
Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Kehilangan tangannya. Diberi boleh juga dari kasus tersebut dapat di Ibu guys. Maaf ya, lupa. Udah berapa persen buat hasilnya? Nanti kalau sudah langsung dikirim aja. Dan kalau mau nambahin foto boleh banget. terima kasih Bu. Ya. Gimana Mbak? Udah berapa persen Mbak buat hasil diskusinya dengan Mbak? 95. 95. Oke. Nanti kalau udah selesai bisa dikirim. Iya, kalau mau ditambahin foto boleh banget. Ke Kim Song. Boleh. 17 menit dulu. Oke, karena keterbatasan waktu, minta tolong udah dikirim semua. Udah dikirim. Oke, ini ya. Tadi ada yang ngalamin ya? Oh, ada Mbak Fiona sama Mbak Ica. Lucu banget ya. Yeay, ini juga. Oh, ini ada terminal. Mesti ketahuan ini pasti nih. Gambarnya ini kelihatan. Ini juga bahannya udah semua udah dikirim semua? Sudah. Baik, Ibu akan membacakan satu ya. Karena keterbatasan waktu, jadi Ibu hanya membacakan satu, lalu dua yang lainnya jika ada yang berbeda, mungkin bisa evaluasi di rumah ya. Jadi buat dari Mbak Fiona dan Mbak Ica, kecintaan pegawai sangat penting diterapkan dalam sebuah perusahaan agar karyawan bisa bekerja lebih optimal dan produktif. Hal ini ditunjukkan pada berita yang dimana BPJAM Sostek yang memfasilitasi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja mengakibatkan kehilangan tangan dan diberikan sebuah tangan robotik oleh perusahaan. Kasus ini dapat terlihat bahwa program perlindungan yang diberikan oleh perusahaan telah terlaksana dan sangat bermanfaat bagi karyawan, sehingga karyawan tersebut bisa bekerja kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, jadi di sini Mbak Fiona dan Mbak Ica memfokuskan mengenai perlindungan, di mana perlindungan ini berupa sebuah kesehatan, dan itu merupakan salah satu dari program kesejahteraan pegawai. Begitu ya teman-teman. Mungkin buat yang lainnya mohon maaf tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu. Baik, kita lanjutkan selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan pada hari ini. Mungkin Mbak Hana bisa dibacakan mulai kesimpulan hari ini. Kesimpulannya adalah kesejahteraan pegawai didefinisikan sebagai serangkaian balas jasa lengkap, baik material maupun non-material, yang diberikan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi fisik dan mental karyawan, sehingga berdampak positif pada Mohon maaf. produktivitas kerja mereka. Baik, benar. Kita menunjukkan dulu Pak.
Untuk manfaat kesejahteraan pegawai, yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua menurunkan angka turnover, yang ketiga mengurangi tingkat stres, yang keempat meningkatkan loyalitas karyawan, dan yang kelima work-life balance karyawan terjaga dengan baik. Baik. Mohon maaf, waktunya sudah lebih 30 detik. Ya, terima kasih. Ini untuk refleksi ini mungkin bisa jadi tugasnya di rumah dan besok dikumpulkan ke ibu sebagai evaluasi bagi ibu untuk hari ini. Jadi selanjutnya yaitu penutup. Terima kasih ibu ucapkan kepada semua teman-teman ibu yang udah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, mungkin untuk akhir kata sebelum ibu tutup lah, ibu mau memberikan informasi buat besok, pertemuan besok kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor dari kesejahteraan pegawai. Sebelum ibu tutup, ibu ingin memberikan kata-kata seperti yang di layar ini, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Asik. Sekian dari ibu. Apabila ada salah kata ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.